Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Emmanuel Adam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang sukacita. Dalam pertemuan yang lalu kita berbicara tentang kasih. Itu adalah buah roh yang pertama, pekerjaan Roh Kudus yang membuahkan kasih. Sekarang kita akan berbicara tentang buah roh, yaitu tentang sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, agar sungguh-sungguh melalui firman-Mu sukacita Tuhan ada dan sungguh-sungguh menjadi pilihan hidup kami, dan kami boleh hidup di dalamnya, dan kami mampu untuk dapat melewati setiap persoalan dan pergumulan kami di hari ini dengan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacitalah kita mampu melewati setiap perkara dalam hidup ini. Tanpa ada sukacita kita nggak bisa melewati setiap persoalan dan pergumulan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa sukacita itu ditentukan oleh keadaan. Kalau saya naik gaji, saya bersukacita. Kalau saya punya rumah baru, saya bersukacita. Kalau saya naik jabatan, saya bersukacita. Kalau saya lulus ujian, saya bersukacita. Namun ketika saya tidak memiliki apa-apa, ketika saya berada dalam tekanan, gak mungkin saya bisa bersukacita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu artinya sukacita kita itu ditentukan oleh keadaan, oleh apa yang ada di luar kita. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada saat ini, sukacita itu keluar dari dalam, bukan ditentukan dari luar. Mengapa? Karena Roh Kudus tinggal dan diam dalam hidup setiap orang Kristen. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara orang Kristen, berarti saudara percaya bahwa Roh Kudus tinggal dan diam dalam hidup saudara. Dan ketika Roh Kudus tinggal dan diam dalam hidup saudara, maka Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa, memproses saudara secara luar biasa, sehingga saudara memiliki sukacita. Jadi sukacita saudara tidak ditentukan oleh keadaan. Mau keadaan buruk, mau keadaan penuh dengan tekanan, mau keadaan yang mengecewakan, saudara tetap dapat bersukacita. Mengapa? Ada beberapa hal yang membuat saudara mampu bertahan untuk bersukacita. Yang pertama, saudara, karena saudara mempunyai pengharapan. Beberapa orang di dalam penjara ada yang cepat meninggal dunia karena mereka tidak tahan menghadapi situasi yang sulit, dan kuncinya mereka tidak punya pengharapan. Namun ada beberapa tahanan yang mampu bertahan bertahun-tahun melewati hari-harinya yang sukar karena mereka mempunyai pengharapan. Saudara, apa pengharapan kita? Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berada dalam hubungan damai sejahtera dengan Allah. Apa arti kalimat ini? Secara sederhana dapat saya katakan demikian. Kalau saya mempunyai teman-teman yang ada di lingkungan saya, dan hubungan saya dengan mereka itu penuh dengan sukacita, ada dalam damai sejahtera, maka hubungan saya dengan rekan-rekan yang ada di sekitar saya begitu dekat. Jadi hubungan yang dekat itu ditentukan oleh damai sejahtera yang ada di sana. Kalau saya berada dalam lingkungan teman-teman saya, dan kami tidak mempunyai hubungan damai di sana, maka saya dan teman-teman saya akan menarik diri secepatnya untuk tidak berkumpul. Mengapa? Karena hubungan kami tidak ada dalam damai. Jadi, damai sejahtera itu ditentukan oleh hubungan yang dekat, oleh hubungan yang intim.
Jadi ketika dikatakan saudara dengan Tuhan mempunyai hubungan damai sejahtera, dan itu dimulai dari inisiatif Tuhan. Tuhan ingin ada dalam damai sejahtera dengan saudara melalui Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini menghapus dosa dan kesalahan saudara sehingga saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Itu mau menggambarkan bahwa saudara mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena saudara berada dalam damai sejahtera Tuhan. Makanya firman-Nya dan kerinduan Tuhan Yesus dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Aku mau tinggal di dalam engkau, hendaklah engkau tinggal di dalam aku. Tuhan mau mengatakan kita mempunyai hubungan yang dekat sekarang. Nah, karena kedekatan saudara dengan Tuhan, maka saudara mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Apapun boleh menimpa saudara, apapun boleh menerpa saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara, Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi saudara. Tuhan itu adalah Allah yang rindu saudara menjadi orang-orang yang tetap bertahan dalam sukacita saudara menghadapi setiap persoalan hidup. Itu sebabnya Tuhan izinkan kadangkala situasi-situasi yang sulit yang harus saudara hadapi. Mengapa? Karena dengan situasi yang sulit yang saudara hadapi, maka saudara tidak akan diajar untuk mengeluh oleh Tuhan, tetapi saudara akan diajar oleh Tuhan untuk terus-menerus bertahan menghadapi situasi yang sulit. Dan disitulah sukacitanya ketika saudara berhasil untuk bertahan menghadapi situasi yang sulit. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika tekanan-tekanan hidup, kata sengsara di sini dalam bahasa aslinya adalah tekanan-tekanan hidup ya atau ujian yang saudara harus hadapi dalam hidup saudara yang tidak menyenangkan buat saudara, namun itu dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi sarana Tuhan dalam membentuk saudara menjadi orang-orang yang tekun. Kata tekun di sini berarti orang yang sanggup bertahan menghadapi tekanan-tekanan hidup. Dari mana saudara bisa bertahan untuk bisa menghadapi tekanan-tekanan hidup? Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Jadi setiap keadaan yang saudara hadapi dalam hidup saudara, semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan bekerja di sana. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang tetap mempunyai sukacita dalam hidup saudara. Ketiga, saudara, Tuhan ingin tetap saudara mempunyai sukacita dalam hidup saudara. Tuhan mau mengatakan kepada saudara bahwa saudara tidak sendirian, tetapi penyertaannya itu yaitu penyertaan Tuhan selalu dan selalu tidak putus-putusnya. Firman-Nya mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Artinya dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 firman Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh mengasihi saudara. Allah yang sangat peduli dalam setiap persoalan yang saudara hadapi. Bahkan Tuhan mau mengatakan, aku sangat mengasihi engkau, itu sebabnya aku mau korbankan hidupku hanya untuk engkau. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang membuat saudara mampu bertahan untuk tetap bersukacita. Karena saudara tahu Allah sangat mengasihi saudara. Nah saudara, melihat situasi ini bahwa Tuhan menginginkan sukacita itu ada dalam hidup saudara, maka yang Tuhan inginkan adalah kembangkan sukacita itu dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup saudara. Bagaimana caranya untuk mengembangkan sukacita ini? Saudara, yang pertama paling tidak saudara, Tuhan ingin saudara mengucap syukur dalam setiap keadaan. Dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 diajarkan mengucap syukurlah dalam setiap keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara menjadi orang yang bersukacita
adalah ketika saudara mulai belajar mengucap syukur untuk setiap keadaan. Tuhan, aku tahu bahwa kehidupanku saat ini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Itu yang membuat saudara mengucap syukur. Atau ketika saudara katakan, Tuhan, hari ini aku mengalami begitu banyak kekecewaan, namun Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku agar aku semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, berarti kita belajar untuk mengucap syukur. Bahkan banyak para ahli psikologi mengatakan mengucap syukur ini merupakan emosi yang paling menyehatkan dalam hidup manusia. Dan rupanya firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Yang kedua, saudara, belajarlah untuk terus kembangkan sukacita saudara dengan belajar memberi. Firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-35. Saudara, Tuhan itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Artinya Tuhan sangat senang ketika saudara mengembangkan sukacita itu dengan belajar memberi. Dengan saudara belajar memberi, berarti saudara sedang belajar berbagi. Dalam hidup ini, saudara menjadi orang yang sangat-sangat peduli terhadap sesama saudara. Dan itu yang Tuhan rindukan. Saudara, hidup ini bukan untuk hitung-hitungan. Tapi hidup ini adalah untuk berbagi. Kemudian yang ketiga, saudara, untuk mengembangkan sukacita, belajarlah untuk melayani. Jadilah hamba bagi sesamamu. Firman Tuhan mengatakan siapa yang terkecil, dia akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Aku datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Mulailah saudara belajar melayani di tengah-tengah keluarga saudara. Belajarlah melayani suami saudara. Belajarlah melayani istri saudara. Belajarlah melayani anak-anak saudara. Belajarlah melayani orang tua saudara dari hal-hal yang kecil. Ketika saudara mampu melakukan hal-hal yang kecil di dalam pelayanan saudara, di tengah-tengah keluarga saudara, saudara akan menjadi orang yang terampil untuk terus-menerus melayani. Saudaraku, jadi jelas sukacita itu timbul ketika kita tidak berfokus pada diri sendiri. Sukacita itu adalah berbagi. Sukacita itu berarti mengucap syukur, menerima dengan syukur apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan sukacita itu adalah menjadi hamba bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara mampu bersukacita setiap hari, setiap saat, dalam setiap keadaan, ketika saudara menjadi orang yang bersandar pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diajar untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu, Tuhan memang menginginkan kami untuk mempunyai sukacita. Agar dengan sukacita Tuhan, kami mampu melewati setiap persoalan dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.